Haleluya, senang kembali menjumpai rekan-rekan, sobat, dimanapun Anda berada. Doa saya menyertai saudara tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, sekalipun dunia sedang dilanda COVID-19. Saudara, saya Pendeta Joni Nabitupulu. Kali ini saya rindu untuk membagi sebuah pengalaman spiritual, pengalaman di mana saudara saya mengusir jin jenis gondrowo dari seseorang, saudara kasih Tuhan. Nah, kesaksian apa yang saya akan bagikan ini, saudara kasih, bertujuan untuk membuka pemikiran, ya, setiap orang, siapapun yang mendengar, terlebih orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk apa? Untuk tidaklah memandang, pertama, bahwa jin itu, jenis apapun itu begitu hebat dan luar biasa ketika berhadapan dengan orang percaya kepada Kristus itu, ya. Sekali lagi saya katakan, supaya jangan memandang jin atau gondro itu begitu hebat ketika berhadapan dengan orang percaya sejati kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama, tujuan kesaksian saya hari ini, apa yang saya akan ceritakan. Yang kedua, bahwa mengusir setan, mengusir jin dan sejenis dan sebagainya, saudara, itu bukan hanya mampu dilakukan oleh kalangan-kalangan rohaniawan seperti pastor, seperti pendeta. Tetapi saudara, karena Alkitab mengatakan bahwa yang setiap orang percaya dapat melakukannya, saudara. Dalam Markus, Injil Markus dikatakan tanda-tanda orang percaya ketika dia mengusir setan, setan lari, saudara kasih Tuhan. Nah, sekalipun kamu dapat menahan kekuatan musuh, ya. Nah, saudara, peristiwa saya mengusir jin Gundrowo itu, saudara kasih Tuhan, saya itu terjadi bukan ketika saya sudah jadi seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pendeta, saudara. Itu peristiwa yang jauh sekali. Pada waktu itu saya masih lajang dan kehidupannya masih tidak terkontrol, saudara kasih Tuhan. Ya, satu peristiwa pada waktu itu eh, kami menjaga sebuah kawasan pergudangan di Kelapa Gading, saudara kasih Tuhan, Boulevard Raya Kelapa Gading. Di samping kawasan gudang itu, gudang yang kami jaga itu, ada PT HNS, PT pengangkut tanah-tanah pengurukan proyek, saudara. Nah, bagi Anda yang di Jakarta pasti tahu lokasi ini. Dan di samping eh, kanan itu Hotel Gading Indah, ya. Dan di depannya ada perusahaan keperkantoran Astra, ya. Nah, ini pada waktu itu saat kami menjaga gudang kosong itu yang lumayan ada setengah hektar luasnya. Nah, di situ ada beberapa mobil besar, truk-truk pengangkut tanah dan mobil eh, apa namanya wisata, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, mereka full di sana sebagian. Nah, lalu ada, saudara kasih Tuhan, semacam rumah mes bagi kami yang menjaga itu. Kami ada waktu itu sekitar 6 orang, saudara kasih Tuhan, di dalam 3 kamar, ya. Nah, itu jauh. Saya waktu itu, saudara, belum jadi hamba Tuhan, masih lajang dan beribadah waktu itu masih boleh dikata tidak begitu setia, saudara kasih Tuhan. Nah,
Satu kali kejadian, seorang kawan saya, mudah-mudahan hari ini dia menyaksikan ini, saya berdoa Tuhan memberkati dia umur panjang dan kesehatan. Namanya Keling, Marga Ginting. Keling, halo Keling ya. Marga Ginting. Saudara, Keling ini eh, di kamarnya yang dia tempati, saudara kasih Tuhan, sore dia merasa ada yang mencekik, ya, ada yang mencekik. Tetapi penampakan si Keling ini, Marga Ginting yang dicekik ini, penampakan dirinya, ilusi yang dia lihat sekali lagi adalah berwujud Bundrowo, ya, besar, tinggi, besar, hitam, berbulu-bulu dan sebagainya. Dari jam 6 sore, saudara kasih Tuhan, dia mengerang, kamarnya dikunci, dia mengerang, kami pikir dia bercanda. Kemudian sampai jam tengah 11 dia masih melakukan hal yang sama. Lalu kami mendengar, kami berpikir ini bukan lagi bercanda. Kenapa kami berkata Keling ini bercanda? Karena kami tahu sekali Keling ini bukan orang sembarangan. Ya, dia juga orang yang punya kemampuan spiritual, ya. Bayangkan, saudara, satu kali kami pernah menyaksikan kemampuan spiritual dia. Anjing liar yang galak, dia bisa panggil saudara dan sangat-sangat patuh kepada dia. Nah, kami menyaksikan sendiri bagaimana kemampuan dia itu. Sehingga dari situ kami tahu dia bukan orang sembarangan, saudara kasih Tuhan. Dia lumayan jadinya disegani gara-gara itu. Nah, itu sebabnya ketika dia mengerang, kami pikir dia sedang bercanda, saudara kasih Tuhan. Tetapi dari jam 6 sore, ya, setengah 6 sore sampai setengah 11, rasanya nggak mungkin lagi bercanda. Lalu kami gedor pintunya, saudara, nggak ada yang membuka, kami dobrak. Saudara, kemudian 3 orang, ya, kami membopong dia dari kamarnya. Kebetulan kamar yang dia tempati sedikit agak sempit kalau ketika ada 4 orang di dalam itu. Maka kami angkat dia ke kamar yang memang lebih besar, kamar utama. Nah, saudara, kami lihat memang wajahnya sudah memucat, tangannya seolah-olah mau melepaskan sesuatu dari lehernya, saudara, seperti ini, seperti orang yang mencekik. Kemudian, saudara tahu, nah, di sini yang saya mau saksikan, saudara, bahwa kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Lalu saya berinisiatif, saudara. Tiba-tiba ada dorongan. Saya waktu itu belum jadi orang Kristen yang sejati, yang artinya benar-benar beribadah kepada Tuhan, ada persekutuan doa setiap hari, enggak. Saya sebagai penjaga gudang waktu itu adalah saudara berjubah preman, ya, pada waktu itu gitu. Nah, kami masih melakukan hal-hal yang menyimpang, saudara, ya. Tetapi ada dorongan dari hati saya yang saya percaya itu Roh Kudus. Saat ini saya baru mengerti itu Roh Kudus. Lalu untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya berdoa. Saudara, saya nggak perlu bersilat-silat seperti praktisi yang kita lihat di YouTube, di mana saudara lihat, ya, baca mantra, pakai apa, enggak, saudara kasih Tuhan, enggak ada yang terlalu dramatis di situ. Seperti kalau saksikan di video itu seolah-olah, aduh, gimana gitu. Saya hanya topang tangan ke dada Keling Ginting ini. Kami panggilnya Keling karena dia hitam, saudara, memang seperti orang keling, ya. Seketika itu juga lepas keluar dan dia sadar dan merasa lega. Lalu tiba-tiba si Keling ini setelah lepas dia bilang nunjuk lagi ke belakang dia. Maksudnya ternyata masih ada, ya, kata dalam ilusi penglihatan dia, ya. Saya tidak melihat. Orang-orang yang ada di kamar itu tidak melihat. Saya meyakini, sekali lagi saya harus jelaskan di sini, bukan berarti manusia dapat melihat jin. Saya harus tetap konsisten mengatakan jin, setan, Lucifer tidak bisa dilihat mata.
tapi mereka bisa memberikan ilusi kepada siapa yang dia mau. Tetapi tidak semua orang bisa dan mampu ditembus oleh Lucifer, oleh setan, oleh jin untuk mengalami ilusi seolah-olah melihat wujud daripada setan, jin, dan sebagainya itu. Nah, tetapi dalam peristiwa ini si Keling ini ternyata bisa ditembus. Nah, kenapa? Karena dia mempercayai hal-hal yang klinik, pintunya sudah terbuka, pintu pertahanan rohaninya terbuka, sehingga dia kapan saja setan keluar masuk bisa dalam tubuh dia dan membuat ilusi pun bisa. Oke. Nah, dalam ilusinya dia melihat Gundro itu masih ada. Kemudian saya tepuk keningnya, saya katakan dalam nama Yesus, lawan dia dan kejar. Langsung si Keling ini bangkit. Lalu pergilah si Keling ini mengejar ternyata ke kamar mandi yang ada lama kamar mandi yang tidak terpakai. Kemudian di kamar mandi itulah ternyata tempat dia suka, gitu kira-kira Gundro itu, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini peristiwa yang saya belum dalam Tuhan. Nama Yesus berkuasa, sangat powerful, sangat dahsyat. Nah, saudara, apa yang saya alami dapat dialami oleh semua orang. Dalam arti, semua kita bisa untuk mengusir, tapi bukan menguasai. Setan jin sebenarnya nggak bisa kita kuasai. Yang ada malah kita bisa dikuasai. Adalah kebohongan, saudara kasih Tuhan, kalau ada orang mengaku bisa menguasai setan, punya 5.000, 1.000 jin, enggak. Bohong itu semua. Tapi kita yang mau percaya dan menggunakan kuasa nama Yesus dan darah Yesus, kita punya kuasa mengusir. Kita hanya bisa mengusir. Dan pesan saya, jangan terpesona dengan kuasa setan. Jangan takut yang berlebih-lebih sekali dengan kuasa setan. Takut itu sesuatu yang dalam manusia itu sesuatu yang manusiawi, ya. Tapi takutnya jangan membuat engkau paranoid, parno. Nah, saya berdoa bagi saudara. Kiranya imanmu bangkit mendengarkan hal ini dan engkau menerima kebenaran apa yang telah engkau dengarkan hari ini dari seorang hamba Tuhan ini. Sehingga kebenaran itu benar-benar memerdekakan engkau. Sehingga imanmu teguh hanya mempercayai bersandar kepada Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin.